Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada pelajaran PPKN. Pada kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Pada hari ini, yang akan saya jelaskan adalah proses perumusan dan penetapan dasar negara. Selamat menyimak. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada pokok bahasan bab 1 ini. Pada pokok bahasan bab 1 ini, ada beberapa sub pokok bahasan. Di antaranya, A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. B. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan D. Meneladani semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Jepang berkuasa di Indonesia sejak 1942 sampai dengan 1945. Kekalahan Jepang atas sekutu dalam Perang Asia Timur Raya pada 1945 menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin terdesak. Jepang kemudian melakukan berbagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Jepang ialah memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi Jepang berusaha meyakinkan bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Sebagai tindakan upaya dari Jepang tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan untuk membentuk badan yang diberi nama Dokuritsu Junbi Chosokai, atau dalam bahasa Indonesia dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Angkatan Darat ke-16 Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Pembentukan BPUPKI bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chow Sang-in, Pejambon, Jakarta. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Adapun komposisi anggotanya terdiri atas 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota Jepang. Nah, BPUPKI. Nah, kamu lihat di sini, BPUPKI ketuanya adalah Rajiman Widyo Diningrat dan wakil ketua adalah Ichibange Yosue-san dan RP Suroso. Nah, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama ini tujuannya adalah membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia meskipun belum mencapai kesepakatan, yang akhirnya dibentuk panitia selan. Jadi, belum mencapai kesepakatan dan akhirnya dibentuk panitia 9. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan ada 2 usulan.
secara lisan, dan secara tertulis. Secara lisan, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara terdiri dari 5, di antaranya sebagai berikut: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan sosial. Selanjutnya, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis. Menurut Muhammad Yamin, usulan dasar negara secara tertulis diantaranya: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kebangsaan persatuan Indonesia; 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo, tadi ada 3 ya, ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Ada 5 juga nih menurut Supomo. Yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulan berbentuk filosofis Grand Deluxe atau Weltanschauung. Ya. Ini usulan dari Insinyur Soekarno. Soekarno memberikan usulannya diberi nama dengan Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno diantaranya sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ya. Nanti pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Pertemuan tersebut nanti menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia 9. Anggota Panitia 9 ini terdiri dari Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Mujakir, Wahid Hasim, Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suyoso. Ini anggota dari Panitia 9. Jadi dari sini tadi sudah Bapak jelaskan, mulai dari sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara. Nanti juga ada sidang kedua BPUPKI. Ya, sidang kedua BPUPKI tadi membentuk bukan sidang kedua BPUPKI, nanti pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9. Oke, mudah-mudahan sampai di sini para siswa bisa mengerti.
Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hasil sidang pertama BPUPKI berhasil membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang secara khusus dibuat oleh Panitia 9. Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar kemudian dibahas dalam sidang kedua BPUPKI. Pemufakatan terwujud ketika anggota sidang menyepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sebagian dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar secara eksplisit mencantumkan 5 nilai yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. Jadi nanti di dalam sidang BPUPKI yang kedua ini menghasilkan 5 nilai yang menjadi cikal bakal dasar negara Indonesia. 5 nilai tersebut adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan ini 5 nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai inilah nanti yang menjadi cikal bakal dari sila Pancasila. Nanti kesepakatan anggota BPUPKI terhadap isi rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar ternyata apa? Ternyata belum diterima sepenuhnya oleh bangsa Indonesia, khususnya warga negara di Indonesia Timur. Nah, di sini J. Latuharhari menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama rumusan dasar negara itu dihapus. Apa 7 katanya? Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Setelah itu nanti disepakati 7 kata itu dihapus sehingga ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ini kesepakatan hasil sidang yang kedua BPUPKI. Perubahan terhadap pernyataan pertama menunjukkan nilai toleransi serta semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rumusan terakhir setelah perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah nantinya kemudian dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini nanti juga ditegaskan lagi dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Nah, ini tadi tentang dasar negara kita Pancasila. Nah, selanjutnya kita lihat peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Ya. Ini ada 3 perumus dasar negara. Ada Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin ini nanti dia merumuskan dasar negara secara lisan dan secara tertulis.
Nah, kebetulan ini yang di slide ini adalah secara lisan. Selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo. Ini mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Ini ada 5 usulan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Nah, usulan dari Insinyur Soekarno ini nanti diberi nama Pancasila. Sehingga nanti pada setiap tanggal 1 Juni, kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. B. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dibentuk lembaga namanya BPUPKI. BPUPKI sudah saya jelaskan di sebelumnya, di slide-slide sebelumnya. Nah, BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat ini berhasil merumuskan dasar negara. Rumusan dasar negara nanti menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. BPUPKI dibubarkan, nanti dibentuklah PPKI. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI mempunyai tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI itu ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Antara lain, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 4. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. 5. Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai persatuan Indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Meneladani semangat para pendiri negara dalam menumbuhkan dan menetapkan dasar negara. Ada beberapa sikap yang harus kita teladani, diantaranya nasionalisme, patriotisme, komitmen, dan pantang menyerah. Demikian yang bisa Bapak jelaskan hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahami semua. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.